Judul: Mempertahankan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Subjudul: Identitas Nasional di Tengah Arus Dunia. Selamat pagi, siang, sore Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, mari kita merenungkan kembali sebuah warisan tak ternilai, bahasa Indonesia. Di tengah derasnya arus globalisasi, bagaimana kita menjaga dan mengembangkan ide pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Persatuan, Sumpah Pemuda 1928, Bahasa Negara, UUD 1945 Pasal 36, Identitas Nasional. Sejarah mencatat, pada 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian, pada 18 Agustus 1945, bahasa ini diakui secara yuridis dalam UUD 1945 Pasal 36 sebagai bahasa negara. Tantangan di era globalisasi. Arus informasi ke bahasa asing kuat, dominasi teknologi global. Namun, di era globalisasi ini, bahasa Indonesia menghadapi tantangan besar. Derasnya arus informasi, teknologi, dan bahasa asing seringkali membuat kita lupa akan warisan sendiri. Bisakah kita menjadikan bahasa Indonesia tuan rumah? Tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang terhormat di negara lain. Penguatan posisi internasional, mengapa perlu dipertahankan? Bahasa Indonesia tidak hanya penting di dalam negeri. Artikel yang kita bahas menunjukkan bagaimana acara internasional bergengsi seperti AICIS telah menjadikan bahasa Indonesia semakin kuat dan dikenal. Wakil Presiden kita, Bapak Maruf Amin, serta pejabat lainnya, dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia di forum global, seposisi kuat di dunia internasional. Pejabat negara, Wapres, Menak, Wali Kota Surakarta. Amanat Perpres Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat 1. Mendukung ilmu pengetahuan peradaban dunia. Lebih dari itu, bahasa Indonesia adalah sarana kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Dengan fungsi heuristik dan referensialnya, bahasa kita memungkinkan kita memperoleh pengetahuan, memahami agama, moral, budaya, hingga teknologi. Ini adalah peluang bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi dunia. Fakta menarik lainnya, bahasa Indonesia kini semakin diminati di luar negeri. Ribuan mahasiswa asing dari berbagai belahan dunia, mulai dari Asia hingga Afrika, datang ke Indonesia untuk belajar bahasa dan budaya kita. Ini adalah bukti nyata potensi bahasa Indonesia untuk mendunia. Kendala dan tantangan. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata dari kendala. Terkadang, kita sendiri kurang bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau terpengaruh dominasi bahasa-bahasa global di media sosial dan teknologi. Ini menjadi PR bagi kita bersama seperti TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan lainnya. Langkah konkret. Peran pemerintah institusi. Pemerintah dan institusi telah mengeluarkan regulasi penting untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia. Kepatuhan terhadap UU Nomor 24 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 adalah kuncinya. Yang terpenting, peran kita, terutama generasi muda, sangat vital. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bangga saat berbahasa, dan jadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai penutup, mari kita simpulkan. Bahasa Indonesia, yang kokoh secara historis dan yuridis, kini semakin mengukuhkan posisinya di kancah internasional. Mari kita semua, utamanya generasi muda, menjaga, melestarikan, dan bangga berbahasa Indonesia.